Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiana Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Berikut gambaran segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari 3 bagian. Pertama, menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Kedua, validasi tindakan yang salah, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh murid, bukan menguatkan tindakan yang salah, namun menguatkan pemahaman alasan murid melakukan tindakan tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Naswa, kamu tahu tidak kenapa dipanggil sama ibu? Tidak tahu, Bu. Kemarin ibu mendapatkan laporan kalau kamu tidak mengumpulkan tugas kelompok ya? Maaf, Bu, saya banyak sekali tugas yang belum tuntas dan akhirnya tugas itu terbengkalai. Ibu tahu kamu pasti punya alasan tertentu ya? Tapi coba kita pikirkan bagaimana kalau semua anggota kelompok sama seperti kamu tidak mau mengerjakan tugas, apa dampaknya? Saya tahu, Bu, teman-teman pasti akan merasa kesulitan menyerang kepada saya, begitu juga nilai saya pasti kurang baik. Betul, tindakan kamu ternyata tidak hanya berdampak pada diri kamu ya, tetapi berdampak juga bagi orang lain. Kalau begitu, apa ya kira-kira solusi yang bisa kamu lakukan? Saya akan minta maaf kepada teman-teman dan saya akan berusaha menyelesaikan tugas bagian saya. Setelah tugas selesai, saya akan melaporkannya kepada ketua kelompok dan segera melaporkan kepada ibu untuk melengkapi tugas ibu tugas. Itu bagus sekali, Naswa, ibu juga setuju. Dengan begitu, kamu meminta maaf, kemudian bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, kamu sudah sikap dewasa. Baik, Bu, saya akan belajar untuk membagi waktu antara belajar dan bermain supaya tidak pusing untuk mengerjakan tugas dan selesai dengan tepat. Baik, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang perlu kita tingkatkan lagi? Kepedulian, Bu, untuk memenuhi tanggung jawab sebagai individu dan antar kelompok. Ibu sudah merekam semua jawaban dari kamu, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakannya ya. Oke, sekarang boleh kamu kembali lagi ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Al-Fahira dari kelas 11 IPA 3. Setelah saya berbicara dengan Bu Widi, saya merasa sangat bersyukur. Beliau tidak marah, malah mau mendengarkan alasan saya. Saya jadi paham bahwa keterlambatan mengumpulkan tugas bukan hanya merugikan diri saya sendiri, tetapi merugikan teman kelompok-kelompok saya. Awalnya saya merasa malas dan tidak peduli akan tugas tersebut. Tetapi setelah Bu Widi menjelaskan dengan sabar, saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan. Saya berjanji akan lebih baik lagi. Mulai sekarang saya akan membuat jadwal belajar yang teratur dan tidak akan menunda-nunda pekerjaan saya. Saya juga akan meminta bantuan kepada teman-teman dan kepada guru jika saya merasa kesulitan. Saya percaya dengan usaha yang konsisten, saya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Widi atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, kamu tahu tidak kenapa dipanggil oleh ibu? Tidak, Bu. Kemarin ibu mendapatkan laporan kalau 2 minggu berturut-turut kamu tidak pernah piket. Apakah ada alasannya? Maaf, Bu. Saya malas. Oh, untuk merasakan malas memang hal yang wajar. Tapi piket itu kan tugas kita bersama ya. Kalau kelas kita bersih, kita juga akan nyaman untuk belajar. Iya, Bu. Tapi saya tidak suka piket. Ibu
perasaan kamu kalau kamu tidak suka untuk piket. Tapi siapa yang kamu bersihkan kelas jika semua anggota kelas tidak mau piket? Apakah ada hal yang juga tidak kamu nyaman? Sebenarnya saya bingung Bu harus mulai dari mana. Terus saya juga takut salah. Wah, kalau begitu coba kita cari solusi bersama. Ada yang bisa kamu sarankan kepada ibu? Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya akan minta bagian yang bisa saya kerjakan agar ketika mengerjakannya saya tidak melakukan kesalahan dan bingung. Bagus sekali, ibu juga setuju dengan pendapat kamu. Kamu bisa mencari bantuan atau meminta bagian kamu untuk piket ya, supaya kamu tidak bingung. Dan ibu percaya kamu bisa melakukannya. Teman-teman yang lain pasti senang untuk dibantu oleh kamu. Mungkin kita bisa belajar dari kesalahan asal kita mau berusaha untuk memperbaiki dan bertanggung jawab atas perilaku kita. Baik Bu, mulai sekarang saya akan coba bertanggung jawab ketika piket. Kasihan juga teman-teman yang lain harus bekerja sedangkan saya hanya duduk diam. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu kuatkan? Mungkin kedisiplinan dan menghormati orang lain Bu. Baik, kalau begitu ibu sudah mencatat atau sudah mengetahui apa yang akan kamu lakukan. Boleh sekarang untuk kembali ke kelas? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Humidatin dari kelas 11 IPA 3. Selama ini, saya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Setelah berbicara dengan Ibu Widi, saya jadi belajar bahwa kerjasama itu penting untuk mencapai tujuan bersama. Mulai besok, saya akan melakukan tugas sesuai jadwal piket. Saya juga akan mengajak teman-teman yang suka bolos piket untuk ikut serta piket. Terima kasih Ibu Widi atas nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.